Pada saat direktur keuangan di Garuda kan diberhentikan karena ada kasus, tapi balik lagi jadi dirut. Maskapai penerbangan seperti Susi Air. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, channel orang baik-baik. Hari ini kita memberikan pendapat tentang polemik atau tentang skandal motor Harley Davidson yang ditemukan di pesawat Garuda Indonesia. Oke, perusahaan pelat merah ini yang dipimpin oleh direktur utamanya adalah Ari Askara belakangan menjadi sorotan atau belakangan menjadi persoalan, di mana Menteri BUMN itu Erick Thohir telah mengeluarkan sebuah keputusan yang sangat tegas terkait hal ini, yaitu dugaan penyeludupan sepeda motor Harley Davidson. Kita memang hanya memahami apa yang diberitakan oleh media dan konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri BUMN bersama dengan Menteri Keuangan. Di satu sisi memang problem-problem seperti ini di BUMN agaknya sering terjadi ya. Dan dirut atau direktur utama Garuda Indonesia itu bukan yang pertama sekali ya terjadi atau mengalami masalah hukum. Seperti sebelum ini juga sudah terjadi. Kenapa sampai direktur utama bisa melakukan hal yang konyol seperti itu? Nah, memang di beberapa media kita pelajari, ya memang orang ini memang besar di BUMN. Mungkin ini diduga salah satu indikasi bahwasanya di beberapa BUMN terjadi hal yang sama. Untuk memasukkan barang ke Indonesia melalui cara ilegal dilakukan dan sering terjadi dengan berbagai macam jenis modus. Dan ini masuk melalui berbagai jalur. Bisa melalui Tanjung Priok, bisa melalui Cengkareng, dan bisa melalui pelabuhan-pelabuhan yang lain. Begitu banyak BUMN, dari BUMN itu yang mengalami kerugian dan terus disuntik dana. Artinya apa? Badan usaha yang harusnya salah satu kekuatan ekonomi Indonesia justru membuat keadaan menjadi bangkrut. Sudahlah mengalami kerugian, ditambah lagi persoalan-persoalan permainan atau skandal seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, khususnya Kementerian BUMN, menurut saya perusahaan plat merah Garuda Indonesia itu harusnya sudah diberikan kepada orang tertentu. Siapakah yang pantas atau yang cocok? Menurut saya adalah, apakah teman-teman setuju kita ingin mengusulkan Ibu Susi aja diserahkan? Atau bagaimana caranya agar Ibu Susi yang menangani Garuda Indonesia? Ada beberapa faktor menurut saya kenapa Bu Susi itu menjadi pantas atau layak untuk memimpin Garuda Indonesia. Yang pertama, dia sudah mengerti tentang kebijakan. Terus yang kedua, secara personal dia juga memiliki bisnis yang berkaitan dengan penerbangan, yaitu Susi Air. Dan yang ketiga, Ibu Susi dikenal dengan kepemimpinan yang sangat tegas dan tidak memiliki kepentingan personal yang kita lihat selama memimpin Kementerian Kelautan, di mana tindakan tegasnya itu siapapun tidak akan yang berani ya. Tentu kita masih ingat upaya dia menenggelamkan kapal yang ilegal atau praktek-praktek melanggar hukum yang membuat negara mengalami kerugian. Oleh karena itu, Susi adalah orang yang pantas. Tapi pertanyaannya, apakah Ibu Susi yang dari menteri akan menjadi direktur BUMN atau dirut BUMN? Ya, kita nggak tahu. Tetapi menurut saya, apabila ini demi bangsa dan negara, saya percaya Ibu Susi itu akan bisa untuk melakukan itu atau mau untuk melakukan dan memperbaiki Garuda Indonesia. Nah, apakah Anda setuju dengan itu? Kalau saya sih setuju sekali, dan saya lebih percaya Ibu Susi daripada yang lain. Karena Ibu Susi itu tidak besar dari BUMN, artinya dia tidak berkarir dari BUMN atau tidak berkarir di birokrasi badan usaha milik negara. Ibu Susi merupakan pengusaha di perikanan dan juga orang yang berdedikasi, yang punya kemampuan juga mengelola maskapai penerbangan seperti Susi Air. Dan secara kepemimpinan, loyalitas terhadap negara, saya pikir Ibu Susi salah satu orang yang bisa memiliki kriteria untuk menyelamatkan aset bangsa. Oleh karena itu, video kali ini saya bukan mau membahas tentang skandal Harley Davidson ini, tapi kita bagaimana setelah tahu begini, setelah pemerintah tahu begini, setelah Menteri Erick Thohir mengetahui ada permainan-permainan dan katanya akan diusut lagi, akan dicari lagi oknum-oknum yang bermain seperti ini di lingkungan BUMN, apa yang harus dilakukan? Garuda harus bagaimana? Apakah akan memilih orang yang seperti itu lagi? Atau akan ada lompatan? Bagaimana mendorong agar benar-benar kondisi yang sudah atau kondisi yang sudah lewat di masa kepemimpinan BUMN
sebelum-sebelumnya atau di masa Kementerian BUMN sebelumnya harusnya sudah akan ada perubahan dan ada sosok-sosok yang baru yang bisa membangun BUMN, menurut saya begitu. Oleh karena itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan atau gebrakan yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir, termasuk merombak susunan para pejabat di Kementerian BUMN, terus merotasi beberapa komisaris di Badan Usaha Milik Negara, terus dan memberhentikan Dirut Garuda Indonesia, serta melakukan pengkajian ulang beberapa badan usaha milik negara atau BUMN yang mengalami kerugian yang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Menurut saya langkah-langkah ini adalah langkah-langkah awal. Nah, sekalipun diperbaiki, kemudian direposisi, tapi kalau mentalitas juga masih seperti ini, saya pikir BUMN tidak akan mengalami perubahan apapun, dan BUMN tidak akan memberikan dan tidak akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mampu menopang ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Erick Thohir adalah harapan kita. Erick Thohir adalah salah satu yang kita harapkan untuk membersihkan dan mendobrak bagaimana praktek-praktek lama yang selama ini telah menggerogoti badan usaha milik negara. Apa hikmah atau apa pesan yang harus dilakukan terhadap dugaan penyeludupan ini? Saya pikir seharusnya jangan hanya berhenti pada pemberhentian dari posisinya sebagai Direktur Utama Garuda, tetapi harus ada upaya pengusutan. Karena menurut berita yang saya lihat atau menurut keterangan yang disampaikan oleh praktek ini juga terindikasi menyebabkan kerugian negara. Artinya kalau praktek itu sudah berpotensi menyebabkan kerugian negara, itu masuk dalam ranah pidana, yaitu korupsi. Dengan demikian, total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara 532 juta hingga 1,5 miliar. Oleh karena itu, setelah diberhentikan, langkah berikutnya harusnya dilakukan pengusutan. Apakah terdapat proses tindak pidana? Kalau memang terdapat proses tindak pidana, harus diselesaikan. Harus diadili gitu loh. Jangan orang sudah melakukan pelanggaran, kemudian setelah diberhentikan udah beres semua urusannya. Kan bukan begitu juga bernegara ini. Oleh karena itu, langkah selanjutnya selain itu tadi yang kita sampaikan, yaitu meminta Ibu Susi untuk memimpin Garuda Indonesia. Yang kedua adalah melanjutkan proses ini dan mengusut siapa aja yang terlibat dalam praktek-praktek kotor ini, dalam skandal yang belakang ini sangat mempermalukan bangsa ini. Setelah dilakukan pengusutan, maka ada langkah hukum yang harus dilakukan dan ada proses pidana yang harus dilakukan terhadap oknum-oknum tadi. Agar apa? Agar praktek seperti ini tidak menjadi kebiasaan. Memang di beberapa berita, dan salah satu yang menyatakan itu adalah Said Didu menyatakan adalah orang ini orang kuat. Di pada saat Direktur Keuangan di Garuda kan diberhentikan karena ada kasus, tapi balik lagi jadi dirut. Jadi saya katakan orang ini adalah orang yang kuat, dan biasanya pengalaman saya orang seperti ini adalah titipan kekuasaan atau orang dekat kekuasaan. Orang yang sangat kuat katanya, tetapi seperti apa kekuatannya, siapa yang buat dia kuat, dan siapa yang membackup itu akan ketahuan ketika terjadi proses penyidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan kecurangan tersebut. Apa pesan yang ingin kita sampaikan dalam video ini adalah kita berharap Ibu Susi atau Menteri atau Presiden Jokowi bersepakat untuk meminta Ibu Susi untuk membenahi Garuda Indonesia. Kita berharap, masa sih Ibu Susi tega lihat bangsa ini seperti ini? Masa sih Ibu Susi tega lihat Garuda seperti ini? Ayo dong Bu Susi, demi bangsa dan rakyat Indonesia. Awalnya kita berharap Menteri Susi tetap jadi Menteri Kelautan, tapi karena persoalan-persoalan politik dan persoalan yang lain, yang mungkin ada pandangan-pandangan yang lain dari Presiden Jokowi, sehingga tidak melanjutkan Ibu Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan. Harapan kita Ibu Susi bersedia untuk memimpin atau menjadi penanggung jawab pengelolaan Garuda Indonesia. Kalau Anda setuju, kita bikin hashtag Bu Susi untuk Garuda. Kalau Anda setuju, bisa komen dan bikin hashtag Ibu Susi untuk Garuda. Terima kasih. Itu video saya dan pendapat saya. Mudah-mudahan pendapat ini tidak menyinggung perasaan siapapun, tetapi menjadi koreksi bagi kita semua. Apabila pendapat saya salah, Anda boleh memprotes dan mengkritik, tentu saja tidak maki-maki. Terima kasih guys, sampai ketemu di video berikutnya, dan salam jumpa.